warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang berlipat ganda hingga saat ini. Juga tak lupa selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman, apakah tahu zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah adalah rukun Islam yang keempat setelah puasa. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap umat Islam menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Zakat fitrah yang termasuk rukun Islam yang keempat ini wajib dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri, yang besarnya dalam bentuk beras atau makanan pokok sebanyak 1 sok atau 2,5 kg. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 sok kurma atau 1 sok gandum atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Makna pemberian zakat fitrah setelah menunaikan ibadah di bulan Ramadan, selain untuk mencucikan diri, juga bermakna sebagai bentuk kepedulian terhadap umat yang kurang mampu. Memberikan zakat fitrah yang bertujuan pula untuk berbagi kebahagiaan dan kemenangan di hari raya yang bisa dirasakan semua kaum muslim, termasuk golongan fikir maupun miskin atau masyarakat yang serba kekurangan. Kewajiban zakat fitrah wajib ditunaikan semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak hingga orang dewasa dan lansia, dengan syarat beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadan, dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam hari dan hari raya Idul Fitri. Ada banyak ayat Al-Quran yang mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan zakat fitrah. Salah satunya disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya sebagai berikut. Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam untuk mengambil sebagian dari harta benda para pengikutnya sebagai sedekah atau zakat. Ini untuk menjadi bukti kebenaran tobat mereka. Karena sedekah atau zakat tersebut dapat membersihkan diri dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan untuk mencucikan diri dari sifat cinta harta yang mendorong mereka untuk mangkir dari peperangan itu. Selain itu, sedekah atau zakat tersebut dapat membersihkan diri dari semua sifat-sifat jelek manusia yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, Rasul mengutus para sahabat untuk menarik zakat dari kaum muslimin. Menunaikan zakat akan menyebabkan keberkahan pada sisa harta yang masih tinggal sehingga ia tumbuh dan berkembang biak. Sebaiknya, bila zakat itu tidak dikeluarkan, maka harta benda seseorang tidak akan memperoleh keberkahan. Walaupun perintah Allah dalam ayat ini pada lahirnya ditunjukkan kepada Rasulnya dan turunannya, ayat ini berkenaan dengan peristiwa Abu Hubalah dan kawan-kawannya. Namun, hukumnya juga berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat Muslim untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah zakat ini, yaitu untuk mengukur zakat tersebut dari orang-orang yang Islam yang berzakat. Kemudian membagi-bagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, maka zakat yang dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana yang efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada setiap pemimpin dan penguasa dalam masyarakat agar setelah melakukan pemungutan dan pembagian zakat, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi keselamatan dan kebahagiaan pembayaran zakat. Doa tersebut akan memenangkan mereka yang akan menetralkan hati serta menimbulkan kepercayaan dalam hati pemberi zakat. Benar-benar telah terima tobat mereka.
Demikian kultum Ramadan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.